Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone too. Don't let him in, no, I said kick him out again free. Don't be afraid, you know you're gonna. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nevita Rizva dengan NIM 226910416. Saya berasal dari Jorong Rumbai, Nagari Moratai, Kecamatan Mapat Tunggul, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Saya dibesarkan di lingkungan masyarakat yang kaya akan adat dan tradisi Minangkabau yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Riau dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan bercerita tentang tradisi yang ada di daerah saya tinggal, yaitu di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan nenek saya, tradisi ini bermula dari perantau yang kembali ke kampung halaman untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga besar. Nah, momen ini kemudian dimanfaatkan masyarakat untuk menyelenggarakan perayaan yang melibatkan seluruh warga, khususnya anak-anak, guna mempererat tali silaturahmi antar warga. Tujuan dari perayaan ini tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga memperkenalkan budaya lokal kepada generasi muda, serta menanamkan nilai-nilai kebersamaan, toleransi, keberagaman, dan lain sebagainya. Hal ini penting karena di Jorong Rumbai sendiri terdapat beragam suku yang hidup berdampingan. Beberapa jenis lomba yang biasanya diadakan mirip dengan permainan khas 17-an, diantaranya yaitu limabung, tarik tambang, gigit sendok sambil membawa kelereng, panjat pinang, junjung botol, serta makan kerupuk. Permainan yang pertama yaitu permainan limabung. Limabung ini adalah permainan tradisional yang unik. Limabung atau buah limabung mirip dengan buah aren. Lalu buah limabung akan dilumuri dengan coklat dan di dalamnya dimasukkan koin. Peserta harus mencari dan menggigit koin yang tersembunyi di dalam buah limabung tersebut. Permainan yang kedua yaitu panjat pinang. Permainan panjat pinang ini merupakan permainan yang cukup menantang. Karena sebuah batang pinang yang tinggi akan dilumuri dengan pelumas atau oli agar licin. Peserta harus bekerja sama untuk memanjat batang tersebut dan mengambil hadiah yang terdapat di batang pinang tersebut. Permainan ini dilakukan secara berkelompok dan permainan ini juga mengajarkan bahwa pentingnya kerjasama dan semangat berjuang. Yang ketiga yaitu permainan tarik tambang. Permainan tarik tambang ini permainan yang dimainkan oleh dua tim, di mana kedua tim saling menarik tali ke arah masing-masing. Tim yang berhasil menarik lawannya melewati garis tengah akan menjadi pemenang. Permainan tarik tambang ini melatih kerjasama tim dan kekompakan. Selanjutnya yaitu gigit sendok dengan membawa kelereng. Dalam permainan ini, peserta harus menggigit sendok dengan di atasnya terdapat kelereng, lalu berjalan dari garis start ke garis finish tanpa menjatuhkan kelereng tersebut. Selanjutnya yaitu permainan junjung botol. Dalam lomba ini, peserta akan menjunjung atau menyeimbangkan botol di atas kepala dan berjalan ke garis finish tanpa menjatuhkan botol tersebut. Permainan yang terakhir yaitu permainan makan kerupuk. Lomba makan kerupuk merupakan salah satu permainan yang sangat populer. Kerupuk digantung pada tali dan peserta harus memakannya tanpa bantuan tangan. Pemenang dari permainan ini yaitu orang yang pertama kali menghabiskan kerupuk. Dari permainan-permainan yang telah saya jelaskan tadi, tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan, gotong royong, solidaritas antar warga di Jorong Rumbai, terutama di momen-momen penting seperti di Hari Raya Idul Fitri ini. Tradisi ini sudah menjadi bagian penting dalam perayaan Idul Fitri di Jorong Rumbai dan diharapkan akan terus dilestarikan sebagai warisan budaya yang mempererat kebersamaan masyarakat. Saya tumbuh dan dibesarkan di Pasaman, Sumatera Barat.
yang berasal dari budaya Minangkabau yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, dan dalam pendidikan juga. Nah, dalam budaya kami, pepatah mengatakan alam tak kambang jadi guru, mengajarkan bahwa segala sesuatu di alam bisa menjadi sumber pembelajaran. Nilai ini membentuk cara saya memandang pendidikan bukan hanya sebagai proses formal di sekolah, tapi juga sebagai pengalaman hidup yang mencakup interaksi sosial, adat, dan lingkungan sekitar. Sama halnya seperti tradisi yang telah saya ceritakan, yaitu tradisi yang ada di daerah saya, yaitu perayaan Hari Raya Idul Fitri. Dari tradisi ini mengajarkan saya tentang indahnya kebersamaan tanpa memandang perbedaan. Selama menjalani proses pendidikan, saya bersyukur karena belum mengalami stereotip maupun diskriminasi yang berkaitan dengan latar belakang daerah atau budaya saya. Lingkungan belajar yang saya tempuh sejauh ini cukup terbuka, ramah, dan mendukung sehingga saya merasa diterima serta dihargai sebagaimana adanya. Dari pengalaman pribadi yang saya peroleh dari tradisi yang ada di Jorong Rumbai, yaitu perayaan Hari Raya Idul Fitri, menyadarkan saya bahwa sebagai calon seorang guru, saya memiliki tanggung jawab untuk menjadi pribadi yang inklusif dan mampu menciptakan ruang belajar yang nyaman dan aman bagi semua siswa. Nah, sebagai calon seorang guru, saya memiliki visi untuk menciptakan ruang kelas yang tidak hanya menjadi tempat belajar akademik, tetapi juga ruang yang hangat, terbuka, dan penuh penerimaan terhadap perbedaan. Nah, cukup sekian cerita tentang daerah saya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.